Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dari Nenek Gouza, Chu Feng belajar tentang asal-usul rusa itu. Masa keemasan Galewin Hunting Clan, itu sebenarnya selama era kuno. Alasan mengapa mereka menyimpulkannya seperti itu adalah, karena teknik dan senjata yang tersisa dari era kuno. Semua itu adalah hal-hal yang tidak dapat mereka ciptakan di era sekarang. Dari banyaknya teknik dari era kuno, ada banyak yang bahkan klan Galewin Hunting Clan tidak mampu menguasainya. Sejak era kuno berlalu, klan perburuan Galewin telah hidup dalam pengasingan sepanjang waktu. Karena itulah, bahkan ketika bakat luar biasa muncul di klan umum, mereka tidak dapat memasuki klan kerajaan. Selama bertahun-tahun warisan yang berkelanjutan, ada banyak orang tak berguna di klan kerajaan. Tentu saja, ada orang-orang dari klan umum yang merasa tidak yakin untuk diperintah oleh klan kerajaan itu. Itu masihlah normal karena bagaimanapun, dunia kultivator bela diri selalu menjadi tempat di mana yang kuat berkuasa. Kekuatan yang dimiliki pada umumnya mewakili derajat dan status seseorang. Siapa yang mungkin bersedia melayani mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri? Meskipun ada banyak ahli di antara klan kerajaan, namun tetap saja ada juga sampah di antara mereka. Bahkan tidak ada yang akan mengeluh tentang melayani mereka yang lebih kuat dari mereka. Namun untuk dipaksa menunjukkan rasa hormat terhadap sampah yang jauh lebih lemah daripada mereka, banyak orang secara alami akan merasa sangat tidak senang karenanya. Karena itulah, pemberontakan adalah sesuatu yang terjadi berkali-kali selama bertahun-tahun selama klan perburuan Galewin tinggal di sana. Bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli dari klan umum tidak mau melayani sampah klan kerajaan. Karena itulah, ia memimpin pasukannya menjadi pemberontak. Sementara klan kerajaan tertangkap basah, dia memaksa masuk ke klan kerajaan dan mencuri banyak senjata dan teknik berharga yang disimpan oleh klan kerajaan untuk diri mereka sendiri. Kemudian, pakar dari klan umum mengancam klan kerajaan. Kecuali jika klan kerajaan mengangkatnya dan keluarganya untuk menjadi anggota klan kerajaan, dia akan memerintahkan pasukannya dengan senjata, teknik, dan harta yang dia rampas untuk meninggalkan dunia bawah tanah dan pergi keluar. Orang-orang dari klan kerajaan secara alami menolak permintaannya. Maka tidak dapat dihindari, perang pun pecah. Pada akhirnya, ahli klan umum itu dikalahkan. Karena kekalahannya, tidak hanya seluruh keluarganya dieksekusi, tetapi bahkan bawahan yang mengikutinya sebagian besar dieksekusi. Hanya sebagian kecil dari bawahannya yang tidak menyebabkan kerusakan substansial pada klan kerajaan yang mampu bertahan. Namun, mereka semua dikurangi menjadi anggota klan anjing. Nenek moyang Gouza adalah salah satu bawahan yang telah diturunkan pangkatnya ke klan anjing. Saat itu pakar klan umum telah menyadari bahwa ia akan kalah, dan dengan demikian membagi beberapa teknik dan senjata di antara bawahannya, lalu menyuruh mereka untuk menyembunyikannya. Namun demikian, semua senjata dan teknik itu telah diambil oleh klan kerajaan. Saat itu leluhur Gouza cukup beruntung telah diberi keterampilan rahasia era kuno, dan itulah kertas yang diberikan Nenek Gou kepada Chu Feng. Khawatir bahwa dia akan dibunuh, leluhur Gouza mencoba mengembalikan kertas itu kepada klan kerajaan. Namun, orang-orang klan kerajaan mengira dia sedang mencoba menipu mereka. Tidak hanya mereka merobek kertas itu berkeping-keping, tetapi mereka bahkan menghukumnya. Namun leluhur Gouza merasa bahwa jenderal mereka tidak akan menipu mereka. Dia percaya bahwa meskipun kertas itu tampak sangat biasa, tapi itu pasti harta, dan paling pasti keterampilan rahasia era kuno yang legendaris. Karena itulah, ia memasang kembali kertas itu dan menganggapnya sebagai pusaka keluarganya. Keluarganya juga terus mewarisinya selama beberapa generasi. Meskipun keturunannya telah direduksi menjadi anggota klan anjing, leluhur Gouza berharap bahwa keturunannya dapat disetujui oleh keterampilan rahasia era kuno itu. Jika itu terjadi, mereka mungkin bisa melarikan diri dan meninggalkan tempat itu. Meskipun Chu Feng belum berhasil menemukan apa sebenarnya rusa yang mampu berubah menjadi seorang wanita, tapi dia menjadi lebih yakin bahwa itu luar biasa setelah mengetahui asal-usulnya. Gouza, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Jika kamu ingin pergi, aku dapat membawamu dan nenekmu keluar dari tempat ini, kata Chu Feng kepada Gouza.
Awalnya Chu Feng tidak punya niat untuk membawa Gouza dan neneknya pergi. Namun, keinginan leluhur Gouza telah memanggilnya. Tuanku, kamu sama sekali tidak boleh. Kami dari klan Galewin Hunting tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika kita pergi, kita akan mati. Sebelum Gouza bisa menjawab, neneknya berbicara menentangnya. Mati, mengapa bisa? Tanya Chu Feng. Selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang mencoba melarikan diri dari tempat ini. Tidak hanya orang-orang dari klan anjing, tetapi bahkan klan tentara, klan umum dan klan kerajaan memiliki orang-orang yang mencoba melarikan diri dari tempat ini, dan mereka semua ingin melihat dunia luar. Itu jugalah penyebab banyaknya pemberontakan. Namun tanpa kecuali, semua yang tersisa tidak dapat kembali hidup-hidup. Kabarnya, musibah terjadi di era kuno. Meskipun kami berhasil menghindarinya dan dapat terus hidup, kami hanya dapat melakukannya dengan mengandalkan kekuatan khusus yang terkubur di bawah tanah. Kekuatan itulah yang membuat kita tetap hidup. Jika kita meninggalkan rentang kekuatan itu, maka kita akan mati, kata nenek Gouza. Bencana, Chu Feng benar-benar memikirkan bencana yang menjadi kemungkinan, mengapa semua kultivator bela diri dari era kuno telah menghilang. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk menghilang secara tiba-tiba. Hanya saja, tidak ada yang tahu persis bencana macam apa itu. Selain itu, Chu Feng hanya menduga itu terjadi sebelumnya. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan nenek Gouza, dia menjadi lebih yakin bahwa tebakannya memanglah benar. Lagi pula, dia telah bertemu dengan Great Monster Slayer Emperor sebelumnya. The Great Monster Slayer Emperor secara eksplisit memberitahu dia, alasan mengapa jiwanya yang tersisa dapat terus bertahan begitu lama, itu karena kekuatan yang terkubur di bawah ini. Sebelum Kaisar Pembunuh Monster Besar, para penyintas organisme era kuno telah menemukan kekuatan itu. Betul sekali, korban selamat. Saat itu, Kaisar Pembunuh Monster Besar telah memanggil klan berburu Galewin dari era kuno sebagai kelompok yang selamat. Orang yang selamat adalah kata yang sangat menyedihkan. Namun, itu benar-benar cocok dengan apa yang dikatakan nenek Gouza. Meskipun mereka berasal dari era kuno, tapi mereka hanyalah para penyintas. Karena kalian semua khawatir, aku tidak akan memaksamu. Dan sebelum pergi, aku sebenarnya punya beberapa pertanyaan lagi. Chu Feng menatap Gouza, dan dia bertanya lagi. Gouza, tampaknya kalian semua dari klan anjing tidak diizinkan meninggalkan bangsa anjing. Apakah kamu bahkan tidak diizinkan menginjakkan kaki ke bangsa lain? Tanya Chu Feng. Itu benar tuanku, bahkan pergi ke hunting ground untuk mengumpulkan sisa-sisa energi sumber giant spirit beast yang mencapai surga, itu hanya bisa dilakukan secara rahasia. Kami tidak bisa membiarkan diri kami ditemukan oleh klan lain, kata Gouza. Kalau begitu, selain pergi ke hunting ground, sudahkah kamu meninggalkan Dog Nation untuk hal lain? Tanya Chu Feng. Tidak, orang rendahan ini tidak akan berani. Gouza menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu, aku jadi bingung. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan putri klan kerajaan? Tanya Chu Feng. Oh, mengenai itu, tuanku, bisa dibilang itu kebetulan. Terlepas dari orang-orang dari klan tentara, praktis tidak ada yang akan datang ke bangsa anjing. Bahkan mereka dari klan jenderal tidak akan datang. Adapun klan kerajaan, akan lebih mustahil untuk mengharapkan mereka datang. Namun beberapa tahun yang lalu, orang-orang dari klan kerajaan tiba-tiba datang ke sini. Selain itu, di antara mereka ada 3 putri yang sangat cantik. Salah satunya adalah yang ditunjukkan tuan kepadaku, kata Gouza. Kamu bilang 3 putri dari klan kerajaan datang ke sini, mengapa mereka datang ke sini? Tanya Chu Feng. Mereka sepertinya mencari sesuatu. Mereka berhenti di sini untuk waktu yang sangat singkat. Aku bisa dianggap sangat beruntung, dan kebetulan sekali aku sedang mencari sumber daya kultivasi di tempat sampah. Jadi aku berhasil menemukan mereka secara tidak sengaja. Orang-orang dari klan kerajaan benar-benar berbeda, dan aura mereka benar-benar luar biasa. Terutama ketiga putri itu, mereka mirip dengan peri-peri surgawi. Mengingat apa yang telah dilihatnya, Gouza mengungkapkan ekspresi mabuk. Chu Feng segera menggunakan teknik rohnya untuk menggambar 2 potret. Gouza, lihatlah. Terlepas dari lukisan putri klan kerajaan yang aku tunjukkan di hunting ground, apakah 2 putri lainnya mirip dengan mereka? Chu Feng menyerahkan kedua potret itu kepada Gouza. Mereka benar-benar terlihat sama, mereka adalah orang yang sama.
Meskipun ada beberapa perbedaan, tapi itu pasti mereka. Tuanku, apakah kamu bertemu dengan 3 putri klan kerajaan sebelumnya? Gouza menatap Chu Feng dengan heran. Adapun Chu Feng, gelombang besar muncul di hatinya. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena 2 potret yang dia tunjukkan kepada Gouza adalah milik Ye Fei dan Murong Wan. Hanya saja, Chu Feng telah mengubah mereka sesuai dengan penampilan khas klan berburu Galewin. Alasan mengapa Chu Feng tidak dapat menjaga ketenangannya adalah, itu karena ia dapat mengkonfirmasi melalui respons Gouza, bahwa bukan hanya Yan Ruyu di sana, tetapi Ye Fei dan Murong Wan juga ada di sana. Setelah menemukan bahwa Ye Fei dan Murong Wan juga muncul di tempat ini, Chu Feng menjadi lebih yakin bahwa semuanya mencurigakan. Setelah itu, Chu Feng bertanya kepada Gouza tentang kapan Yan Ruyu, Ye Fei dan Murong Wan muncul di negara anjing. Dia mengetahui bahwa mereka bertiga telah tiba di negara anjing sekitar waktu yang sama, ketika mereka menghilang dari wilayah Laut Timur 9 provinsi benua. Ini membuat Chu Feng bahkan lebih yakin, bahwa 3 putri klan kerajaan adalah Yan Ruyu, Ye Fei dan Murong Wan. Hanya saja, mengapa mereka menjadi klan berburu Galewin, dan putri klan kerajaan mereka? Chu Feng benar-benar dibuat bingung. Dan yang paling penting adalah, mengapa Chu Feng bisa melihat jiwa sisa Yan Ruyu? Lebih jauh lagi, mengapa jiwa yang tersisa itu meminta bantuannya? Jiwa yang tersisa itu membuat Chu Feng menyadari, bahwa Yan Ruyu kemungkinan besar menghadapi semacam bahaya. Tidak, itu bukan hanya Yan Ruyu. Karena mereka bertiga menghilang bersama, itu berarti bahwa Ye Fei dan Murong Wan juga menghadapi bahaya. Demi mengklarifikasi hal-hal tersebut, Chu Feng memutuskan untuk segera berangkat. Chu Feng segera melewati bangsa anjing, dan tiba di bangsa tentara. Dalam perjalanannya ke sana, ia menemukan bahwa meskipun klan perburuan Galewin hidup di bawah tanah, tapi melalui upaya puluhan ribu tahun, mereka telah membangun dunia bawah tanah yang nyaris sempurna. Terlepas dari Dark Nation, yang sepanjang tahun tak berujung gelap dan tampak seperti api penyucian, orang bisa melihat langit biru, awan putih, bukit hijau, air jernih, dan segala macam pemandangan indah di semua negara lain. Tempat itu mirip surga. Tumbuhan di sana adalah tanaman dari era kuno. Bahkan aura yang mereka pancarkan adalah dari era kuno, dan seolah-olah tempat itu masih di era kuno. Klan umum juga sangat besar. Itu sangat besar sehingga butuh Chu Feng beberapa waktu untuk melewatinya. Namun dibandingkan dengan klan tentara, klan rakyat masih jauh lebih kecil. Bangsa tentara itu terlalu besar, sehingga Chu Feng berseru kagum. Dan itu masuk akal untuk wilayah bangsa tentara menjadi begitu besar, karena bagaimanapun, bangsa tentara haruslah yang memiliki populasi terbesar. Chu Feng percaya bahwa, setidaknya ada beberapa puluh miliar klan berburu Galewin di bangsa tentara. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan sangat besar sampai-sampai sangat menakutkan. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah jumlahnya, tapi sebaliknya, itu adalah kekuatan mereka. Banyak klan berburu Galewin di bangsa tentara berada di ranah Exalted. Meskipun ada anak-anak dan orang-orang dari generasi muda di antara mereka yang belum sepenuhnya dewasa dan mencapai kultivasi ranah tingkat tinggi, dan setidaknya sepertiga dari populasi di bangsa tentara telah mencapai ranah tingkat tinggi. Ini berarti bahwa ada puluhan juta eksistensi tingkat tinggi. Hanya dengan membayangkannya saja, orang bisa mengetahui seberapa kuat kekuatan pertempuran ini. Namun, ini juga bisa dimengerti, karena bagaimanapun, bangsa tentara adalah dasar dari kekuatan klan Galewin Hunting. Mereka juga masa depan klan berburu Galewin. Selain itu, Chu Feng masih tidak bisa menahan diri dari rasa kagum pada seberapa kuat klan berburu Galewin, dan betapa kuatnya ras dari era kuno. Setelah semua, jika ada ahli tingkat tinggi muncul di 100 alam biasa refinement, belum lagi 9 benua provinsi, maka mereka akan menjadi eksistensi tingkat penguasa. Bahkan di Great Chiliocosm Upper Realm, mereka yang berada di ranah agung akan menjadi eksistensi terpenting. Setelah semua, jumlah ahli ranah tingkat tinggi di Chu Heavenly Clan dapat dihitung dengan jari seseorang. Namun di bangsa tentara, semua eksistensi tingkat tinggi itu sebenarnya adalah prajurit biasa. Karena inilah, Chu Feng merasa benar-benar terpana. Pada saat yang sama, dia merasa gelisah. Hanya kekuatan pertempuran klan prajurit saja, itu sudah semenakutkan ini. Chu Feng bisa membayangkan, kekuatan pertempuran seperti apa yang dimiliki Jenderal Klan dan Royal Klan.
Yang paling penting adalah, klan berburu Galewin adalah ras dari era kuno. Setelah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun, Chu Feng telah menemukan sisa-sisa organisme era kuno. Semua tanda menunjukkan bahwa meskipun era kuno telah berlalu, tapi para penyintas era kuno jelas-jelas tidak terbatas hanya pada klan berburu Galewin. Hanya karena alasan khusus, mereka harus tinggal sementara di daerah khusus dan tidak dapat pergi. Namun jika suatu hari di mana mereka bisa pergi tiba, mereka pasti akan kembali ke dunia kultivasi bela diri. Dunia kultivasi bela diri adalah dunia dengan perselisihan yang konstan. Jika para kultivator modern untuk menghadapi ras dari era kuno, dua kekuatan dari era yang berbeda kemungkinan akan bertabrakan, dan memunculkan perang yang tidak dapat dihindari. Pada waktu itu, tidak diketahui apakah para kultivator zaman modern akan memiliki kekuatan untuk melawan ras-ras di era kuno. Setidaknya, jika menilai dari apa yang disaksikan Chu Feng, sepertinya para kultivator zaman modern tidak memiliki kekuatan untuk bersaing melawan ras era kuno. Ambil Starfield All Heaven sebagai contohnya. Kekuatan terkuat di All Heaven Starfield adalah All Heaven Sect. Meskipun All Heaven Sect adalah penguasa yang sepenuhnya layak dari All Heaven Starfield dan mirip dengan para dewa yang memerintah segalanya, tapi mereka bahkan tidak mampu berurusan dengan makam kaisar pembantai monster besar belaka. Kekuatan mereka sangat terbatas. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa mengambil ras era kuno yang tak terduga, agak utuh dan besar? Bukan karena Chu Feng pengecut, dan bukannya dia juga memandang rendah para kultivator modern. Hanya saja, setelah dia secara pribadi menyaksikan semua ini, setelah dia secara pribadi melakukan kontak dengan ras-ras era kuno itu, Chu Feng menyadari sepenuhnya mengapa Tuan Yuan Shu dan Grandmaster Tang Chen sangat berjaga-jaga terhadap organisme era kuno. Organisme era kuno itu terlalu kuat, begitu kuatnya, sehingga mereka tidak mampu melawannya. Meskipun Chu Feng tidak tahu bencana macam apa yang telah mereka temui di era kuno, tapi ia merasa bahwa jika salah satu ras era kuno mampu kembali ke dunia kultivasi bela diri yang luas, mereka mungkin menjadi bencana para kultivator zaman modern. Bukan karena Chu Feng memiliki ketakutan yang tidak berdasar. Hanya saja, jika musibah seperti itu terjadi sekarang, ia tidak berdaya untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Tentu saja, Chu Feng tidak bisa terlalu memikirkan hal-hal seperti ini pada saat ini. Toh, kekuatannya juga masih terbatas. Jika dia khawatir tentang hal semacam ini, dia benar-benar akan mengkhawatirkan sesuatu di luar kendalinya. Setelah itu, Chu Feng memasuki bangsa umum. Setelah mencapai bangsa umum, Chu Feng tumbuh lebih tidak nyaman. Ketidaknyamanannya kali ini tidak berasal dari kekuatan klan umum. Tapi sebaliknya, ada lapisan kekuatan khusus di bangsa umum. Chu Feng tidak bisa mengatakan kekuatan macam apa itu. Itu tidak menyerupai kekuatan roh, tetapi mampu menghalangi orang lain. Di dalam bangsa umum, persepsi Chu Feng sangat dibatasi. Dia tidak bisa merasakan berapa banyak orang di bangsa umum, ataupun kultivasi mereka. Selain itu, kekuatan khusus ini bukan yang membuat Chu Feng tidak nyaman. Setelah semua, Chu Feng sudah menyadari bahwa bangsa umum memiliki ahli sebanyak hutan itu sendiri, sebelum ia bahkan menginjakkan kaki ke bangsa umum. Dengan demikian, apa yang benar-benar menyebabkan Chu Feng gelisah adalah faktanya, bahwa ia merasakan kekuatan makam kaisar pembunuh monster besar melemah saat ia menjejakkan kaki ke bangsa umum. Ketika Chu Feng tiba di bangsa kerajaan dan memasuki wilayah klan kerajaan Galewin, kegelisahannya ini telah terwujud sepenuhnya. Kekuatan khusus itu menjadi lebih kuat di negara kerajaan. Chu Feng tidak tahu apakah dia terpengaruh oleh kekuatan khusus itu atau tidak. Apapun itu, saat Chu Feng memasuki bangsa kerajaan, kekuatan formasi makam monster pembunuh monster besar menghilang sepenuhnya. Dengan kata lain, Chu Feng saat ini tidak lagi memiliki perlindungan formasi makam kaisar pembunuh monster besar. Jika dia bermaksud untuk terus maju, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Chu Feng melihat ke negara yang tak terduga sebelumnya, dan berpikir tentang Yan Ruyu, Ya Fei dan Murong Wan. Pada akhirnya, Chu Feng membuat keputusan. Dia menyembunyikan dirinya, dan mengubah pakaiannya dari klan umum ke klan kerajaan. Kemudian, dia pergi jauh ke bangsa kerajaan. Chu Feng memutuskan untuk berani mengambil risiko. Karena bagaimanapun, tujuannya untuk berada di sana adalah untuk menentukan apa yang telah dijumpai Yan Ruyu, Ya Fei dan Murong Wan. Dia ingin tahu apakah mereka baik-baik saja.
Selain itu juga, karena Chu Feng tidak lagi memiliki perlindungan formasi makam kaisar pembunuh monster besar, ia tidak berani menggunakan kekuatan bela diri di bangsa kerajaan. Pada saat seperti itu, Chu Feng tiba-tiba teringat serangga yang diberikan oleh Mystic Cave Science kepadanya. Chu Feng berhasil menanam serangga itu di anggota klan kerajaan. Selanjutnya seperti keberuntungan, bahwa Royal Clansman sebenarnya tahu lokasi ketiga putri. Dipimpin oleh klan kerajaan itu, Chu Feng tiba di sebuah istana yang mengesankan. Chu Feng tidak langsung menyerbu ke istana. Sebagai gantinya, ia memerintahkan klan kerajaan yang dikendalikan oleh serangga itu untuk mengetuk pintu gerbang. Siapa itu? Pada saat gerbang istana dibuka, sebuah suara terdengar. Mendengar suara itu Chu Feng benar-benar terpana, dan sukacita memenuhi hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu suara itu. Dia tidak mungkin melupakannya. Itu suara Murong Wan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.